Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bu Sundarsih, guru matematika dari SMP Negeri 1 Magetan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang merasionalkan penyebut bentuk akar. Sebelum kita belajar bagaimana merasionalkan penyebut bentuk akar, ada hal-hal yang perlu kalian ingat bahwasanya perkalian binomial dengan binomial A ditambah B kali A dikurangi B. Sekali lagi ini sama-sama A ya. A, ini B, ini juga B. Tapi yang satu ditambah, satu dikurangi. Nah itu caranya yaitu A ini kita kalikan dengan A kurangi B. Kemudian nanti ditambah B kali A kurangi B. Terus kita lanjut, A kali A itu A pangkat 2, A kali negatif B itu negatif AB, B kali A itu positif AB, B kali negatif B itu negatif B kuadrat. Nah, kalian tahu bahwa negatif AB ditambah AB itu sama dengan 0. Sehingga di sini tinggal A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, kemudian yang kedua, A ditambah B dikuadratkan. Artinya A ditambah B kali A ditambah B. Nah, kita jabarkan seperti tadi. A kali A ditambah B. Kemudian nanti ditambah B kali A ditambah D. A kali A pangkat 2. A kali B, AB. B kali A, AB. B kali B, B kuadrat. Nah, kalian tahu AB ditambah AB itu berapa? A ditambah AB yaitu 2AB. Sehingga hasil akhir A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, prinsip ini nanti harus kalian ingat dalam mengerjakan soal apa? Merasionalkan penyebut bentuk akar. Prinsipnya kita lihat. Kalau ada A per akar B, akan kita rasionalkan pecahan bentuk akar. Caranya A per akar B ini sama dengan A per akar D kali 1. Nah, satunya ini bisa diubah menjadi pecahan. Nah, pecahannya bagaimana? Kita lihat pada penyebutnya. Kalau penyebut pada soal akar B, berarti ini kita kalikan dengan pecahan akar B per akar B. Nah, kemudian kalau sudah kita kalikan pembilang kali pembilang, A kali akar B itu A akar B, akar B kali akar B itu sama dengan B. Nah, di sini bisa kita tulis menjadi A per B akar B. Kemudian yang kedua, A per akar B ditambah akar C. Nah, itu sama dengan A per akar B ditambah akar C kali 1. Nah, satunya kita ubah menjadi pecahan. Nah, caranya perhatikan, lihat soal. Kalau di soal ini hubungannya ditambah, maka di sini harus dikurangi. Nah, sekarang kita kalikan pembilang kali pembilang. A kali akar B kurangi akar C per, nah sekarang ingat prinsip tadi. Ini akar B, ini juga akar B, ini akar C, ini juga akar C. Kalau ini satunya ditambah, ini satunya dikurangi, maka akan menghasilkan akar B dikuadratkan dikurangi akar C dikuadratkan. Nah, akar B dikuadratkan itu B, akar C dikuadratkan C. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah kalau tadi ditambah, sekarang ini penyebutnya dikurangi. A per akar B dikurangi akar C sama dengan A per akar B dikurangi akar C kali 1. Nah, sekali lagi satunya kita ubah menjadi bilangan pecahan. Nah, kalian perhatikan soalnya. Kalau ini pada penyebut dikurangi, maka ini harus ditambah. Sekarang kita lanjut, pembilang kali pembilang, A kali akar B ditambah akar C. Nah, ini persis seperti nomor 2 tadi. Ini akar B, ini juga akar B, ini akar C dengan juga akar C. Yang satu dikurangi, satunya ditambah. Berarti ini menghasilkan akar B dikuadratkan dikurangi akar C dikuadratkan. Akar B dikuadratkan itu B. Akar C dikuadratkan itu C. Ya.
Sehingga hasil akhirnya A kali akar B ditambah akar C per B kurangi C. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Rasionalkan penyebut bentuk akar berikut. Nomor 1 kita lihat. 6 per akar 2, 6 per akar 2 itu sama dengan 6 per akar 2 kali. Nah, kalau penyebutnya akar 2 berarti kali akar 2 per akar 2. Nah, 6 kali akar 2 itu 6 akar 2. Sekarang penyebutnya akar 2 kali akar 2 itu adalah 2. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi. 6 dibagi 2, 3. Sehingga hasil akhir menjadi 3 akar 2. Kemudian soal berikutnya nomor 2. 8 per 6 ditambah akar 3. Nah, itu sama dengan 8 per 6 ditambah akar 3. Ini soal kita tulis kembali kali. Nah, pecahan. Kalian lihat. Jika penyebut pada soal ini ditambah, maka ini nanti harus dikurangi. Nah, sekarang kita kalikan pembilang kali pembilang. 8 kali 6 kurangi akar 3 per... Nah, sekarang 6 ditambah akar 3 kali 6 dikurangi akar 3. Ini bilangannya sama ya. Ini 6, ini juga 6, ini akar 3, ini juga akar 3. Satunya ditambah, satunya dikurangi. Maka jangan lupa hasilnya adalah 6 kuadrat dikurangi akar 3 dikuadratkan. Nah, 6 kuadrat itu berapa? 36. Sedangkan akar 3 dikuadratkan itu 3. Nah, 6 dikurangi 3 itu 33. Sekarang untuk pembilangnya kita kalikan 8 kali 6 itu 48. Dikurangi 8 kali akar 3 itu 8 akar 3. Sehingga hasil akhir 48 dikurangi 8 akar 3 per 33. Sekarang nomor 3. 6 per akar 5 dikurangi akar 3. Nah, sama dengan 6 per akar 5 dikurangi akar 3. Ini soal ditulis kembali kali. Nah, sekarang perhatikan. Kalau pada soal ini dihubungkan dengan tanda pengurangan, maka ini harus ditambah. Sekarang kita lanjut. Pembilang kalikan pembilang. 6 kali akar 5 ditambah akar 3 per, nah ini dikurangi, ini ditambah, angkanya sama ya. Nah, maka menghasilkan akar 5 dikuadratkan dikurangi akar 3 dikuadratkan. Nah, akar 5 dikuadratkan berapa? 5. Akar 3 dikuadratkan 3. Nah, sehingga penyebutnya menjadi 5 dikurangi 3 yaitu 2. Nah, di sini bisa kita sederhanakan. 6 dibagi 2 itu berapa? 3. Nah, 6 dibagi 2 itu 3, kita tulis 3. Nah, sekarang 3 kali akar 5 itu 3 akar 5 ditambah 3 kali akar 3 itu 3 akar 3. Sehingga hasil akhir 3 akar 5 ditambah 3 akar 3. Nah, nomor 4. Terakhir, akar 5 ditambah akar 2 per akar 5 dikurangi akar 2. Nah, di sini pembilangnya juga saya nyatakan dalam bentuk binomial, bentuk akar ya. Nah, caranya sama. Kita tulis dulu soalnya. Akar 5 ditambah akar 2 per akar 5 kurangi akar 2 kali. Nah, sekarang kita perhatikan. Pada penyebut ini dihubungkan dengan tanda pengurangan. Berarti ini harus ditambah. Nah, sekarang kita kalikan. Ini dengan ini sama persis ya. Sehingga bisa ditulis menjadi akar 5 ditambah akar 2 dikuadratkan. Ya, yang pada slide sebelumnya sudah saya terangkan, ini bisa dicari dari ini ya, misalkan A ditambah B dikuadratkan itu A kuadrat, jadi akar 5 dikuadratkan itu 5, ditambah 2AB berarti 2 kali akar 5 kali akar 2 berarti 2 akar 10, ditambah B kuadrat berarti ditambah akar 2 dikuadratkan, akar 2 dikuadratkan berapa? 2. Nah, sekarang untuk penyebutnya, akar 5 dikurangi akar 2 kali akar 5 ditambah akar 2. Nah, ini bilangannya sama persis. Yang satu dikurangi, satunya ditambah, berarti menghasilkan akar 5 dikuadratkan, yaitu 5, dikurangi akar 2 dikuadratkan, itu 2. Nah, sekarang kita sederhanakan untuk pembilang 5 ditambah 2 berapa? 7.
Nah, berarti menjadi 7 ditambah 2 akar 10 per 5 dikurangi 2 yaitu 3. Jadi hasil akhir 7 ditambah 2 akar 10 per 3. Lanjut ke bentuk baku. Nah, bentuk baku itu nama lainnya notasi ilmiah. Notasi ilmiah. Jadi bentuk baku dari suatu bilangan positif itu dituliskan dalam bentuk umum A kali 10 pangkat N. Di mana A itu harus lebih besar atau sama dengan 1. Dan A harus kurang dari 10. Di mana N itu adalah bilangan bulat. Catatan, untuk bilangan yang lebih atau sama dengan 10, maka N itu harus bilangan positif, bulat positif ya. Contoh, ubahlah ke dalam bentuk baku 45. Nah, 45. A-nya harus apa tadi? Syaratnya harus lebih dari atau sama dengan 1. Nah, jadi tidak boleh A-nya 45, tidak boleh. Tetapi A-nya harus kurang dari 10. Berarti di sini A-nya yang bisa kita ambil adalah 4,5 kali 10. Nah, ini bentuk baku dari 45 itu 4,5 kali 10. Kemudian 326. Nah, A-nya kita tentukan dulu. A-nya itu minimal 1, tetapi paling besar harus kurang dari 10. Berarti di sini A yang memungkinkan berapa? 3,26. Nah, untuk kali 10 pangkat. Nah, di sini pangkatnya harus positif. Kenapa? Karena 326 itu bilangan yang lebih dari atau sama dengan 10. Nah, untuk mencari pangkat ini mudah ya. Jadi 326 itu sama saja dengan 326,0. Kalau kita A-nya naruh di 3 koma, berarti koma ini kalau kita geser ke kanan itu berapa langkah agar menjadi 326,0? Harus kita geser 2 langkah, sehingga ini harus pangkat 2. Contoh lagi, 4.563,7. Ubah ke dalam bentuk baku. Kita tentukan A-nya. Nah, A-nya ini minimal 1, tapi paling besar harus kurang dari 10. Berarti di sini A yang bisa kita ambil adalah 4,563,7 ya. Kali 10 pangkat. Nah, pangkatnya ini bisa kita lihat. Di sini A-nya kalian mengambil berapa tadi? 4 koma. Nah, untuk sampai koma pada soal, berarti kita harus menggeser komanya ke kanan berapa langkah? Kita hitung. 1, 2, 3. Nah, berarti kali 10 pangkat 3. Nah, itu. Contoh lain, 123.000. Nah, 123.000 itu sama dengan 123.000,0. Nah, A-nya yang bisa kita ambil berapa? 1,23. Biar sampai komanya di kanan, berarti kita geser koma 1,23 ini sebanyak berapa langkah ke kanan? 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga pangkatnya menjadi pangkat 5. Nah, sama dengan ini 156 juta. Dengan cara yang sama kita dapatkan bentuk bakunya adalah 1,56 kali 10 pangkat 8. Nah, sekarang untuk bilangan antara 0 dan 1, maka N harus bilangan bulat negatif. Contoh, 0,72. Nah, untuk nilai A-nya harus berapa? Ingat, A-nya harus minimal 1 ya. Paling kecil 1, tapi paling besar harus lebih kecil dari 10. Berarti di sini A-nya harus 7,2. Nah, 7,2 biar sampai koma pada soal berarti harus melangkah ke kiri. Ke kiri berapa langkah? 1 satuan, sehingga ini pangkatnya pangkat negatif 1. Kemudian yang kedua 0,0032. Nah, A-nya kita ambil 3,2. Nah, 3,2. Biar sampai ke koma pada soal berarti kita geser ke kiri. Berapa langkah? Kita lihat 1, 2, 3. Nah, 3 langkah berarti di sini pangkat negatif 3. Sekarang yang ketiga, 0,000456. Nilai A-nya berapa? 4,56. Kita geser ke kiri ya, 4 koma dari 4 koma di sini kita geser ke kiri, berarti sejauh berapa langkah? 6 langkah ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti pangkatnya pangkat negatif 6. Karena waktu sudah habis, saya akhiri sampai